Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saatnya Anda mengikuti informasi-informasi terkini di Nuansa Lombok malam ini. Saya Munawwar Muzni akan temani Anda tentunya untuk edisi awal bulan Juli 2015 masih di suasana Ramadan 1436 Hijriah. Badan Urusan Logistik Divre Kabupaten Lombok Timur menggandeng Komando Distrik Militer Kodim 1615 Kabupaten Lombok Timur untuk mencapai target serapan setara beras pada bulan Juli dan Agustus sebesar 15.000 ton lebih. Untuk mencapai target tersebut, Bulog bersama dengan Kodim menerjunkan personil Babinsa yang tentunya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mencapai target 15.000 ton lebih serapan setara beras pada Juli dan Agustus tahun 2015 ini, Badan Urusan Logistik Divre Kabupaten Lombok Timur menggandeng Komando Distrik Militer 1615 Kabupaten Lombok Timur. Tak tanggung-tanggung untuk mencapai target tersebut, Bulog bersama dan Kodim 1615 menerjunkan 186 personil Babinsa TNI yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Lombok Timur. Kepala Subdivre Bulog Kabupaten Lombok Timur Saifuddin mengatakan target yang dibebankan kepada pihaknya pada periode 16 Juni hingga 16 Agustus sebesar 15.820 ton setara beras merupakan target khusus pada periode 2 bulan ini, di mana target khusus tersebut harus tercapai. Untuk mencapai target tersebut, Bulog diberikan anggaran tidak terbatas untuk membeli gabah dari petani. Jadi untuk target penyerapan selama 2 bulan ini dari 16 Juni sampai dengan 16 Agustus itu untuk Subdivre Lombok Timur itu sebesar 15.820 ton setara beras. Ya, beras. 15.820 ton setara beras. Sementara itu, Komandan Distrik Militer 1615 Kabupaten Lombok Timur Letnan Kolonel Armet Rama Hendarto Budianto mengatakan, untuk membantu Bulog dalam swasembada beras ini, pihaknya menerjunkan 186 personil Babinsa dan akan bertugas di lapangan untuk memberikan informasi kepada pihak Bulog harga dan posisi gabah tersebut berada. Selain itu, personil Babinsa bertugas untuk membujuk para petani agar mau menjual berasnya kepada pihak Bulog. Adalah menginformasikan, mencari mana yang siap panen, kemudian mencari gabah, mempertemukan dengan pihak Bulog, memfasilitasi apabila memang kebutuhan pasti tidak ada, kita coba melakukan seperti itu. Ditambahkan Rama, satu personil Babinsa di pelot 1 hektar dengan target pencapaian gabah 5 ton untuk periode ini. Lebih lanjut, Rama mengatakan dengan menerjunkan 186 personil Babinsa ini, pihaknya optimis target 15.820 ton akan bisa dicapai pada periode 16 Juni hingga 16 Agustus mendatang. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Sejumlah kepala sekolah madrasah sanawiyah dan ibtidaiyah di kawasan Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan terkait dengan keterlambatan pencairan dana operasional sekolah selama 6 bulan di tahun 2015 ini. Keterlambatan tersebut memaksa sekolah untuk mencari alternatif sendiri guna membiayai operasional sekolah mereka. Salah satunya adalah dengan meminjam uang tabungan siswa. Seperti inilah pemandangan yang terjadi setiap harinya di kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur, khususnya di bagian madrasah. Hampir setiap harinya ruangan ini dipenuhi oleh sejumlah kepala sekolah maupun perwakilannya untuk memastikan pencairan dana operasional sekolah BOS yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan pencairan dana BOS untuk Madrasah Sanawiyah MTS dan Madrasah Ibtidaiyah MI di lingkup Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur selama 6 bulan di tahun 2015 ini. Tak pelak keterlambatan pencairan dana BOS tersebut memaksa sejumlah kepala sekolah memutar otak untuk membiayai operasional sekolah mereka masing-masing.
Kepala Sekolah MTS Al-Jitihad Desa Danger, Kecamatan Masbage salah satunya. Untuk membiayai operasional sekolah seperti membayar honor guru, biaya ujian sekolah dan biaya lainnya, ia mengaku terpaksa menggunakan tabungan siswa sebesar 70 juta rupiah karena dana BOS yang diharapkan tidak kunjung dicairkan oleh Departemen Agama setempat. Ditegaskan Irfan, dana tabungan siswa tersebut dipinjam sementara untuk menutup biaya operasional sekolah selama 6 bulan dan nanti diganti menggunakan dana BOS. Kebetulan kan ada tabungan anak dulu kemarin kan. Ya. Tabungan anak itu yang saya pakai operasional termasuk honor guru saya yang 3 bulan sudah saya gaji kemarin. Itu 70 juta saya pinjam uang tabungan anak-anak itu. Berbeda yang dialami Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jamaluddin Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Keterlambatan pembayaran dana BOS tersebut memaksanya untuk meminjam uang di orang lain untuk membiayai operasional sekolah yang dikelolanya. Diakuinya, biasanya dana BOS tersebut cair setiap 3 bulan sekali. Namun kali ini sudah 6 bulan keterlambatan tetapi tak kunjung dicairkan. Ia pun tidak bisa mengetahui secara pasti apa penyebab dari keterlambatan pembayaran dana BOS tersebut. Belum selesai permasalahan dana BOS, masalah juga muncul dari tunjangan fungsional dan sertifikasi yang juga belum dicairkan. Per triwulan, misalnya Januari, Februari, Maret, itu harus Aprilnya harus keluar sebenarnya triwulan pertama. Tapi ini sampai sekarang belum keluar. Belum. Berarti ada 6 bulan lebih ya? Sudah berjalan 6 bulan. Terus untuk biaya operasional sekolah sudah dapat dari mana? Kita minjam. Pinjam di mana? Ya, kalau ada uangnya teman kita, guru-guru yang lain misalnya, bisa kita minjam lewat sana untuk biaya-biaya yang lain, seperti ATK lah dan lain-lain itu. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak Departemen Agama karena pihak-pihak terkait yang diminta klarifikasinya tidak berada di ruangan. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Warga desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat mendesak PLTU Jeranjang untuk segera membangun tanggul pengaman pantai di wilayah mereka. Camat Gerung bahkan mengultimatum PLTU untuk segera hengkang dari wilayahnya jika dalam waktu 1 bulan tidak kunjung membangun tanggul di pantai yang telah lama abrasi. Sementara pihak PLTU memastikan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan warga hanya dalam waktu 1 bulan saja. Camat Gerung bersama puluhan warga desa Taman Ayu menggelar aksi tutup pantai bagi PLTU Jeranjang, menuntut agar PLTU segera membangun tanggul pengaman pantai yang telah mengalami abrasi sejak pembangkit listrik tenaga uap itu beroperasi. Bahkan Camat Gerung terlihat bersitegang dengan pihak PLTU yang meminta agar perusahaan milik negara itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat beroperasinya. Baik Yeni mengultimatum PLTU agar selambat-lambatnya 1 bulan dari aksi masyarakat itu, perusahaan listrik itu wajib membangun tanggul pengaman pantai. Jika tidak, pihaknya mengaku siap mengusir PLTU dari Jeranjang. Masyarakat ini sudah tidak tahan, sudah hampir 3 tahun. Saya minta dalam jangka waktu 1 bulan, apapun itu segera dikomunikasikan. Jika tertunda lagi? Kalau tertunda lagi, saya tidak bisa menahan masyarakat saya kalau dia marah. Di tempat yang sama masih dalam suasana tegang, pihak PLTU Jeranjang melalui seksi perencanaan pembangunannya memastikan jika permintaan warga itu sulit dipenuhi pihaknya. Mereka butuh waktu lebih dari 6 bulan untuk membangun tanggul. Tapi untuk studi, saya kira kan karena Bapak dari kelautan kan pasti Bapak paham bahwa 1 bulan itu sebetulnya kan tidak cukup, Bu, karena periode gelombang itu kan trimesteran ya, jadi 3 bulanan minimal. Jadi untuk selesai studi saja kan ini butuh lebih dari 1 bulan. Masyarakat setempat mengaku telah bersurat sejak tahun 2014 lalu, namun sampai hari ini belum ditanggapi PLTU. Saat ini warga setempat mengaku siap menghalau pihak PLTU untuk menggunakan pantai jika belum membangun tanggul. Sementara itu terpantau Pantai Induk yang dahulu merupakan destinasi wisata andalan Lombok Barat ini hanya dipenuhi sampah dan sisa-sisa abrasi yang terjadi hampir sepanjang tahun sejak PLTU tersebut beroperasi di Jeranjang. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat.
Berlanjut kita ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menggelontorkan dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD sebesar 21 miliar rupiah untuk pengadaan paket lebaran bagi warga miskin. Paket lebaran senilai 21 miliar rupiah tersebut untuk 80.000 warga miskin berupa bahan kebutuhan pokok. Pada lebaran tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur kembali gelontorkan dana sebesar 21 miliar rupiah untuk pengadaan paket lebaran bagi puluhan ribu warga miskin se-Kabupaten Lombok Timur. Gelontoran dana dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Timur tersebut untuk pengadaan paket lebaran sebanyak 80.000 paket yang khusus diberikan kepada masing-masing kepala keluarga miskin di 20 kecamatan yang ada. Santunan paket lebaran tersebut berupa bahan-bahan kebutuhan pokok seperti 15 kg beras, minyak goreng, gula, biskuit, sirup, dan kain sarung. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Timur, Tommy Satria, mengatakan dalam pengadaan 80.000 paket lebaran tersebut pihaknya sudah melakukan lelang umum dan dimenangkan oleh PT Gelora Energi dari Jombang, Jawa Timur, dan saat ini perusahaan rekanan tersebut tengah melakukan proses pengadaan. Ditambahkan Tommy, untuk pembagian paket lebaran tersebut diserahkan ke masing-masing kepala desa dan kelurahan dan akan dibagikan 8 hari sebelum lebaran berdasarkan data-data yang mereka miliki masing-masing. Miskin, jadi khusus untuk masyarakat warga miskin semua. Berapa target warga miskin? 80.000. Kita tahun ini ditetapkan oleh pimpinan 80.000 paket untuk 80.000 masyarakat miskin, warga miskin. Oh, iya. Ini jenis pengadaannya seperti apa barang-barangnya nanti? Ini kan ada beras, ada mie, ada sirup, ada kain sarung, ada biskuit. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pengadaan paket lebaran untuk warga miskin tersebut masih dalam proses. Dari pantauan wartawan Lombok TV, hanya beras ukuran 15 kg yang telah sampai di masing-masing kecamatan. Sementara untuk kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, gula, dan lainnya belum diterima oleh kecamatan. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Nuansa Lombok malam ini masih akan kembali untuk Anda dengan serangkaian informasi-informasi menarik lainnya. Di antaranya adalah ribuan pendaftar yang memadati sekolah favorit hari ini. Pastikan Anda mengikuti informasi selengkapnya, tentunya dilengkapi dengan informasi-informasi lain usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah, pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan.
menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan, dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok, dan seperti yang diinformasikan sebelumnya, informasi kami berikutnya malam ini adalah terkait dengan hari ini pendaftaran peserta didik baru di Kota Mataram yang resmi dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jaminan terjadinya pemerataan distribusi siswa seakan masih sulit bisa terwujud. Hal ini terjadi akibat ribuan calon siswa bersama dengan orang tua mereka lebih banyak yang memenuhi sekolah-sekolah favorit untuk mendaftar dan mencoba peruntungan mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Beginilah suasana SMP Negeri 1 Mataram. Di hari pertama pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2014-2015, sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, ribuan orang tua calon siswa telah memadati dan antri di depan loket pendaftaran untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mataram Jufni Hamri menjelaskan, di hari pertama pendaftaran peserta didik baru secara online, sekolahnya menyediakan lebih dari 800 formulir pendaftaran. Dari jumlah tersebut hingga pukul 10 WITA setidaknya lebih dari 550 orang tua calon siswa telah melakukan pendaftaran. Sementara kuota yang tersedia hanya 332 siswa dengan 10 rombongan belajar. Aman, terkendali, kami 6:30 sudah membagi formulir. Jadi berapa yang disebar? Ya? Berapa yang disebar formulir? Kami menyediakan hanya 800. 800. Sudah yang disebar sekitar 525. Terus koneksi pukul 8:05 sudah tidak ada masalah. Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Mataram. Sejak pagi ratusan orang tua calon siswa sudah mulai memadati dan mengambil nomor antrian formulir pendaftaran sekolah. Bahkan sejak dibuka pukul 7 hingga pukul 10.30 WITA, jumlah calon siswa baru yang ingin mendaftar di sekolah favorit di Kota Mataram ini lebih dari 500. Padahal kuota yang tersedia di sekolah ini hanya 256 siswa dengan 8 rombongan belajar. Untuk menghindari antrian panjang, pihak panitia pun mengeluarkan kebijakan untuk membagi waktu pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. Terlebih akibat membludaknya jumlah calon siswa yang melakukan proses pendaftaran secara online tersebut, membuat server pendaftaran sampai mengalami gangguan. Sementara itu, untuk sekedar informasi, waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru sistem online pada SMP, SMA, dan SMK Negeri Kota Mataram tahun pelajaran 2015-2016 secara serentak dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2015. Dan pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru sistem online untuk seluruh jenjang sekolah negeri di Kota Mataram dijadwalkan akan diumumkan secara serentak pada tanggal 4 Juli 2015 mendatang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Sejumlah perusahaan di Kota Mataram diduga sengaja untuk memilih menunggak pembayaran pajak PBB-nya yang batas jatuh temponya berakhir 30 Juni kemarin. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut dikabarkan lebih memilih untuk mendahulukan membayar tunjangan hari raya karyawannya ketimbang memilih melunasi pembayaran pajak bumi bangunannya.
Selasa 30 Juni 2015 kemarin merupakan batas jatuh tempo tahap pertama pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Mataram, di mana batas jatuh tempo tahap pertama itu diperuntukkan untuk belasan ribu wajib pajak yang masuk golongan wajib pajak besar, seperti perusahaan dan perumahan. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram Haji Muhammad Syakirin Hukmi mengatakan, realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan Kota Mataram hingga 30 Juni kemarin mencapai sekitar 12 miliar rupiah dari target 18,5 miliar rupiah. Syakirin menyebut, realisasi penerimaan pajak PBB hingga jatuh tempo berakhir 30 Juni kemarin bisa dikatakan telah sesuai harapan pihaknya. Syakirin menambahkan jika mengacu target secara keseluruhan pada awalnya pihaknya menargetkan realisasi pembayaran PBB yang jatuh temponya berakhir 30 Juni bisa mencapai 70%. Namun karena situasi jatuh tempo yang berakhir jelang Lebaran membuat beberapa perusahaan lebih memilih untuk menunda membayar PBB agar tetap bisa memenuhi kewajiban mereka membayar THR karyawan. Sehingga dengan kondisi tersebut, beberapa perusahaan yang memilih untuk menunggak PBB itu dengan terpaksa akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Ada beberapa masalah atau mungkin kondisi, itu bukan masalah, kondisi yang menghadapi beberapa WP, ada beberapa WP gitu dia memilih karena ada dua pilihan gitu ya. Ada yang dia harus membayar THR karyawan sehingga dia menunda pembayaran pajaknya, sehingga pengaruhnya adalah mulai tanggal 1 ini kan akan mulai dia kena denda denda administrasi sebesar 2% per bulan. Berapa? Dan untuk sekedar informasi, pada tahun 2015 ini jumlah wajib pajak di Kota Mataram seluruhnya berjumlah 60.000 wajib pajak atau meningkat sekitar 10% dibanding jumlah wajib pajak pada tahun sebelumnya. Dari jumlah wajib pajak tersebut, total penerimaan pajak PBB yang ditargetkan harus dikumpulkan nilainya sebesar 18,5 miliar rupiah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Tetap nekat saat buka puasa, sebuah warung makan di kawasan Sweta Bertais Mataram terpaksa dibongkar Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, warung makan yang juga diduga sebagai tempat mesum tersebut melanggar peraturan tata ruang karena berada di bahu jalan. Penertiban sebuah warung makan di kawasan Sweta Bertais Mataram oleh Satpol PP bersama Polres Mataram berlangsung tanpa perlawanan dari pemilik. Barang-barang dikeluarkan Satpol PP termasuk aneka makanan yang dijajakan di tempat ini. Menurut Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim, penertiban salah satu warung makan di Kota Mataram ini dilakukan selain karena nekat buka saat puasa, warung ini juga dianggap melanggar aturan tata ruang karena berada di bahu jalan, sehingga banyak keluhan dari masyarakat karena mengganggu jalan. Selain itu, warung makan ini juga diduga kerap menjadi tempat mesum saat malam hari. Ya, penertiban hari ini adalah melakukan penertiban terhadap satu buah lapak yang berdiri di badan jalan keluar masuk pergudangan Dolok. Nah, berdasarkan laporan, keberadaan lapak itu sangat mengganggu keluar masuk aktivitas kendaraan yang berada di sana. Yang kedua, berdasarkan laporan masyarakat juga ada indikasi tempat tersebut dipergunakan untuk tempat aktivitas penyakit masyarakat di malam hari. Nah, pada bulan Ramadan ini juga digunakan untuk jual makanan di siang hari terbuka gitu ya, secara terbuka gitu. Sudah diberikan peringatan tidak diindahkan, termasuk untuk melakukan pembongkaran sudah dilakukan pendekatan secara persuasif, namun juga tidak diindahkan. Nah, akhirnya dilakukan penertiban berupa pembongkaran lapak di tempat itu. Lebih lanjut, Ibnu Salim menambahkan kasus yang menimpa warung makan ini telah terjadi hampir setahun, namun baru bisa dieksekusi karena banyaknya keluhan warga. Dedi Sitiandi, Lombok TV, Mataram.
Dan informasi yang baru saja Anda saksikan menutup jumpa kita di Nuansa Lombok malam ini. Dan jangan beranjak dari tempat Anda karena saat lagi Anda dapat mengikuti acara menarik lainnya, yakni Alternatif Sehat dengan tema TORS bisa disembuhkan. Saya Munawwarah Muzni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang